Ya, berada di manakah DC lapangan dari aplikasi pinjol Julo ini? Apakah aman galbay di tahun 2025 ini? Ya, jadi di sini untuk aplikasi Julo sendiri adalah aplikasi resmi di tahun 2025 ini, ya masih resmi ya. Dan di sini kalian juga bisa melihat ya, dari total pengguna yang menggunakan aplikasi Julo ini, artinya orang yang meminjam sudah total 10 juta orang ya yang mendownload aplikasi ini. Dan dari ulasannya di sini di bawah 1 juta orang dan bintangnya baru dapat 4,3. Cukup bagus, tapi di sini untuk tahun 2025 ini banyak sekali DC dari aplikasi Julo ini melakukan penagihan ya. Dan banyak juga yang melakukan penagihan setelah orang-orang yang galbay ini bertahun-tahun galbaynya. Ya mungkin bagi sebagian orang mengira bahwa setelah galbay 1 tahun ataupun 2 tahun itu dianggap dilupakan oleh Julonya ya. Tapi ternyata tidak ya, ada yang sudah gagal bayar 1 tahun tidak ditagih-tagih lagi, dan setelah 2 tahun kemudian baru ditagih lagi, tepatnya di tahun 2025 ini. Ya maka dari itulah DC lapangan ini tidak bisa kita tebak ya. Yang pasti di sini untuk aplikasi Julo sendiri memiliki DC lapangan di Jabodetabek. Walaupun begitu, di luar Jabodetabek ataupun di luar Jawa juga itu tersebar ya untuk DC lapangan dari aplikasi Julo ini, karena dia sudah memiliki pelanggan ataupun pengguna sekitar 10 juta orang, dan dapat dipastikan banyak juga yang mengalami galbay. Jadi bukan kalian aja yang mengalami telat ataupun gagal bayar di aplikasi Julo ini. Bagaimana cara menghadapi DC lapangan? Ya tentunya di sini kita bisa bicarakan jujur ya, bahwa belum ada uang untuk membayar tagihannya. Karena mereka juga memiliki aturan dalam segi penagihan tidak bisa menekan orang yang galbay. Hal itu diatur oleh OJK sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan penagihan terus-menerus ke orang yang gagal bayar. Bahkan hari libur tidak boleh nagih, dan juga di atas jam 8 malam itu juga itu tidak akan mungkin ya, itu tidak akan mungkin ditagih. Kalau misalnya mereka menagih terus-terusan merasa terganggu, maka itu dapat dipastikan mereka ini melakukan tindakan yang di luar aturan dari OJK. Maka dari itu bukti-bukti tersebut juga harus kita simpan. Dan Julo ini tidak diperbolehkan menagih ke kontak darurat, apalagi sampai keluar kondar. Maka peraturan ini yang sudah diterapkan OJK kepada pinjol-pinjol resmi ini harus kita ketahui. Jika ada penagihan ke luar kontak darurat ataupun ke kontak darurat, maka bukti-bukti tersebut harus kita simpan dan kita sampaikan juga nanti ke OJK ataupun ke si DC-nya. Kenapa bisa seperti itu sedangkan OJK melarangnya? Ya setidaknya itu bisa dijadikan bahan perdebatan ketika mereka melakukan penagihan ya. Oke teman-teman, seperti itu aja intinya aplikasi Julo ini. Meskipun tersebar di Jabodetabek, tidak semua orang yang berada di Jabodetabek ini didatangi, karena jumlah DC lapangan dari aplikasi Julo ini juga terbatas, dan mereka hanya memilih yang terdekat aja dan juga yang nominalnya itu besar-besar. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik, karena adanya OJK adalah untuk melindungi konsumen ataupun debitur yang mengalami telat bayar, gagal bayar ya. Itu tidak bisa dipaksa ketika tidak memiliki uang untuk membayarnya. Aturan undang-undang perlindungan orang yang meminjam juga kan itu sudah ada. Jadi jangan terlalu panik, hadapi aja. Kalau misalnya ada aturan-aturan yang dilanggar oleh mereka, itu bukti-buktinya simpan aja dulu.